Aku selalu percaya bahwa pernikahan seharusnya dibangun atas dasar cinta, bukan harta. Keyakinan itulah yang membuatku mantap memilih Dava sebagai suamiku. Meskipun banyak orang mengatakan bahwa aku bisa mendapatkan pria yang lebih baik. Apa kamu yakin mau hidup susah, Naya? Tanya sahabatku, Vina, ketika aku mengabarkan rencana pernikahanku dengan Dava. Aku hanya tersenyum. Kebahagiaan itu bukan soal uang, Vin. Aku yakin, selama Dava dan aku saling mendukung, kami bisa melewati semuanya. Vina hanya menghela napas, seakan tak bisa memahami keputusanku. Aku tahu, banyak orang di sekitarku berpikir aku telah mengambil keputusan yang salah. Aku berasal dari keluarga yang cukup berada, meskipun tidak bisa dibilang kaya raya. Sementara Dava hanyalah seorang pria sederhana yang hidup pas-pasan bersama keluarganya. Namun, aku percaya pada Dava. Aku percaya bahwa ia pria baik, pekerja keras, dan akan berusaha membangun rumah tangga yang harmonis bersamaku. Pernikahan kami sederhana, dihadiri hanya oleh keluarga dan sahabat dekat. Aku menerima hidup di rumah kecil peninggalan orang tua Dava, yang kini ditinggali oleh ibu dan adiknya. Aku tidak masalah tinggal bersama mertua, selama kami bisa membangun kehidupan yang bahagia. Tapi aku tidak tahu bahwa sejak awal, aku sudah dianggap sebagai beban di mata keluarga suamiku. Hari pertama aku pindah ke rumah Dava, aku sudah merasakan perbedaan sikap dari ibu mertuaku, Bu Sumarni. Tatapan matanya dingin, seakan aku ini orang asing yang tidak diharapkan di rumah ini. Ini rumah kecil, Naya. Jangan banyak menuntut, katanya sinis saat aku mencoba merapikan kamar kami. Aku hanya tersenyum dan mengangguk. Aku bukan tipe yang suka menuntut. Aku hanya ingin merasa diterima di rumah ini. Hari demi hari, perlakuan mertuaku semakin terasa. Aku diharuskan mengurus semua pekerjaan rumah, mulai dari memasak, mencuci, hingga membersihkan seluruh rumah. Naya, cuci baju Dava dan adiknya sekalian, ujar ibu mertuaku suatu hari, tanpa sedikit pun bertanya apakah aku sibuk atau lelah. Aku menurut. Aku mencoba untuk beradaptasi, berpikir bahwa mungkin lama-kelamaan, mereka akan menerimaku dengan lebih baik. Tapi justru sebaliknya. Aku mulai menyadari bahwa tidak peduli seberapa keras aku berusaha, aku tetap dianggap sebagai beban. Jika rumah berantakan, aku yang disalahkan. Jika makanan kurang enak, aku yang disalahkan. Jika Dava mengeluh soal keuangan, aku juga yang disalahkan. Yang paling menyakitkan, Dava tidak pernah membelaku. Awalnya, aku berpikir bahwa Dava tidak sadar dengan perlakuan ibunya kepadaku. Tapi semakin lama, aku menyadari bahwa Dava hanya memilih diam. Naya, coba deh kamu lebih perhatian sama ibu. Mungkin kamu kurang hormat, makanya ibu sering ngomel, katanya suatu hari. Aku tertegun. Aku sudah berusaha, Dava. Aku sudah melakukan semuanya di rumah ini. Dava hanya menghela napas. Ya udah, sabar aja. Sabar. Itu yang selalu Dava katakan setiap kali aku mengeluh. Aku ingin Dava membelaku, tapi ia selalu memilih untuk diam dan membiarkan aku menghadapi segalanya sendirian. Lama-kelamaan, aku mulai merasa lelah. Karena kondisi ekonomi kami yang sulit, aku memutuskan untuk bekerja. Aku mendapat pekerjaan sebagai kasir di sebuah minimarket. Meskipun gajinya tidak besar, setidaknya bisa membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tapi ternyata, usahaku untuk mandiri malah dianggap salah di mata mertuaku. Kerja jadi kasir, malu-maluin keluarga. Lihat menantu Bu Retno, kerja di kantor besar, ejek ibu mertuaku. Aku hanya bisa diam. Aku bekerja bukan untuk gaya-gayaan. Aku bekerja untuk membantu keluarga ini. Tapi mereka tidak pernah menghargainya. Dan yang lebih menyakitkan, Dava pun mulai meremehkanku. Kamu kerja gitu doang, tapi suka ngeluh capek, katanya suatu malam. Aku menatapnya dengan perih.
Aku kerja dari pagi sampai malam. Dava, aku masih harus urus rumah juga. Dava hanya mengangkat bahu. Ya udah, kalau capek, berhenti aja. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku sudah berusaha sebaik mungkin, tapi tetap saja aku yang dianggap beban. Suatu hari, aku tidak sengaja mendengar percakapan ibu mertuaku dengan salah satu tetangganya. Anaknya Bu Rahayu itu kan lebih kaya. Saya udah bilang ke Dava, buat apa pertahanin Naya? Dia gak ada gunanya. Suara ibu mertuaku terdengar jelas. Aku menutup mulut, hatiku terasa sesak. Jadi selama ini, mereka memang ingin aku pergi? Aku berusaha menahan air mataku. Tapi saat aku menghadap Dava dan menanyakan hal ini, reaksinya justru membuatku semakin terluka. Ibu cuma mikirin yang terbaik buat aku. Naya, katanya dengan nada datar. Aku tersenyum pahit. Terbaik buatmu? Lalu bagaimana denganku, Dava? Dava tidak menjawab. Dan saat itu, aku mulai sadar. Aku telah menikahi pria yang tidak mencintaiku sepenuhnya. Aku tahu aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak bisa hidup dalam rumah tangga di mana aku selalu disalahkan dan tidak dihargai. Mungkin aku harus pergi. Aku mulai memikirkan langkahku. Aku tidak ingin hidup dalam hubungan yang hanya membuatku semakin tersakiti. Tapi bagaimana caranya? Dan kemana aku harus pergi? Setelah malam itu, aku semakin yakin bahwa aku tidak bisa terus bertahan di rumah ini. Aku ingin pergi. Aku ingin terbebas dari perlakuan buruk mereka. Tapi ada satu masalah besar. Aku tidak punya tempat untuk dituju. Orang tuaku memang berasal dari keluarga berada. Tetapi sejak aku menikah dengan Dava, hubungan kami merenggang. Mereka kecewa dengan keputusanku dan merasa aku terlalu keras kepala karena lebih memilih hidup sederhana dengan pria miskin dibanding menikah dengan seseorang yang lebih layak. Aku tidak yakin mereka mau menerimaku kembali dengan tangan terbuka. Aku juga tidak punya tabungan banyak. Gajiku sebagai kasir selama ini hampir habis untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, aku tahu satu hal. Aku tidak bisa terus-menerus hidup seperti ini. Aku mulai menyusun rencana diam-diam. Aku mencari tempat tinggal murah yang bisa kusewa. Aku menghitung uang yang kumiliki dan mulai berpikir bagaimana aku bisa bertahan hidup sendiri. Setiap malam, aku terus memikirkan bagaimana caranya pergi tanpa membuat mereka semakin menyulitkanku. Tapi aku tidak sadar. Ibu mertuaku sudah mulai mencium gelagat bahwa aku ingin pergi. Suatu malam, aku sedang diam di kamar, menghitung uang yang kumiliki, ketika tiba-tiba pintu kamar terbuka tanpa permisi. Naya, kamu ngapain? Suara ibu mertuaku tajam. Aku terkejut dan buru-buru menyembunyikan uang yang sedang kuhitung. Tidak, Bu. Cuma ngecek uang gaji. Bu Sumarni menyipitkan mata. Kamu gak ada niatan aneh-aneh, kan? Jangan sampai kamu berniat ninggalin anak saya. Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa Dava? Aku terdiam. Jantungku berdebar kencang. Dava terlalu baik, makanya kamu masih di sini. Kalau kamu bukan istri anak saya udah usir kamu dari dulu. Lanjutnya dengan suara tajam. Aku mengepalkan tanganku di bawah selimut. Aku ingin berteriak, ingin melawan. Tapi aku tahu, itu hanya akan membuat keadaanku semakin buruk. Jadi aku hanya menunduk dan berkata lirih, saya gak kemana-mana, Bu. Ibu mertuaku mendengus sebelum akhirnya keluar dari kamar. Aku menghela napas panjang. Aku harus lebih hati-hati. Aku harus segera pergi sebelum mereka semakin memperburuk hidupku. Aku masih berharap, meskipun kecil, bahwa Dava akan sadar dan membelaku. Tapi harapan itu semakin memudar setiap harinya. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk berbicara dengan Dava. Dava, kalau aku pergi dari rumah ini, kamu akan menahanku? Tanyaku hati-hati. Dava menatapku malas-malasan.
Kenapa sih kamu bahas yang enggak-enggak? Aku menghela napas. Aku capek, Dava. Aku gak kuat kalau terus disalahin sama keluargamu. Dava menghela napas kasar. Jadi kamu mau nyerah? Aku udah bilang dari awal. Sabar aja. Kenapa sih perempuan harus ribet? Hatiku mencelos. Aku ingin menangis. Aku tahu, saat itu juga, aku tidak bisa lagi berharap pada Dava. Aku menikahi pria yang tidak akan pernah berpihak padaku. Aku harus pergi. Aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Setelah percakapan itu, aku semakin yakin. Aku tidak bisa berharap pada Dava, tidak bisa menunggu keajaiban bahwa ia akan berubah dan membelaku. Aku harus mengandalkan diriku sendiri. Aku mulai mengurangi pengeluaran sekecil apapun. Jika dulu aku masih membeli jajanan kecil untuk menghibur diri setelah lelah bekerja, kini aku menahannya. Setiap receh yang bisa kusimpan. Aku juga mulai membawa pulang barang-barang berharga milikku sedikit demi sedikit ke tempat kerja, mencegah kemungkinan mereka mengambil atau menahanku dengan barang-barang itu nanti. Namun, langkahku tak bisa terlalu cepat. Jika ibu mertuaku menyadari pergerakanku, ia pasti akan melakukan sesuatu untuk menghentikanku. Yang belum ku tahu, ternyata dia sudah memiliki rencana lain. Suatu sore, ketika aku baru pulang kerja, aku melihat wajah ibu mertuaku penuh dengan kemarahan. Dava duduk di ruang tamu dengan ekspresi masam. Ada juga kakak perempuannya, Mira, yang terkenal suka ikut campur. Naya, suara ibu mertuaku meninggi. Jelaskan ini. Aku mengerutkan kening. Ada apa, Bu? Ibu mertuaku melempar selembar kertas ke lantai. Aku membungkuk mengambilnya, dan hatiku mencelos. Itu surat lamaran kerja. Surat yang kuserahkan ke beberapa tempat lain, berharap mendapat pekerjaan dengan gaji lebih baik agar aku bisa hidup mandiri. Jadi benar kamu mau pergi? Suara Dava rendah, tapi penuh ketidakpercayaan. Aku menggigit bibir, mencoba menenangkan diri. Aku hanya cari pekerjaan lain. Dava, kamu tahu gajiku sekarang kecil. Alasan, bentak ibu mertuaku. Kamu emang perempuan licik. Mau ninggalin anak saya setelah numpang hidup di sini, ya? Dava mengusap wajahnya dengan frustasi. Kenapa, Naya? Aku kira kamu masih mau coba bertahan. Aku tertawa sinis dalam hati. Bertahan? Setelah semua yang mereka lakukan? Aku mengangkat daguku. Jadi, aku gak boleh cari pekerjaan yang lebih baik? Gak boleh memperbaiki hidup? Kalau niatmu baik, kamu pasti bilang dari awal. Ini MAH jelas kamu mau kabur, sahut Mira dengan nada menyindir. Malu-maluin keluarga aja. Aku mengepalkan tangan, berusaha menahan kemarahan. Mereka benar-benar tidak pernah menganggapku bagian dari keluarga ini. Aku menyadari satu hal, aku tidak bisa pergi diam-diam. Aku harus menghadapi mereka. Dan aku akan pergi dengan kepala tegak. Malam itu, aku duduk di kamar, menatap Dava yang masih terlihat kesal. Dava, aku mau tanya sekali lagi. Suaraku pelan, tapi tegas. Kamu memilih aku atau keluargamu? Dava mendesah panjang. Kamu tahu aku gak bisa memilih, Naya. Aku tersenyum pahit. Berarti aku yang harus memilih. Dava menoleh cepat. Apa maksudmu? Aku menatap matanya, memastikan ia mengerti. Aku pergi, Dava. Ekspresinya berubah tegang. Jangan gegabah, Naya. Aku menggeleng. Bukan aku yang gegabah. Aku sudah cukup bersabar. Tapi aku sadar, aku salah menikah dengan pria yang bahkan tidak bisa membelaku. Dava terlihat tidak terima. Jadi kamu mau ninggalin aku gitu aja? Apa kamu pikir hidup di luar sana lebih gampang? Aku berdiri, menatapnya dengan mata yang penuh keyakinan.
Aku lebih memilih berjuang sendiri daripada hidup dalam rumah tangga yang membuatku tersiksa. Dava tidak menjawab. Ia hanya menatapku, seakan baru menyadari sesuatu yang selama ini tidak ia lihat. Aku sudah tidak peduli lagi. Keesokan harinya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Hatiku berdebar, tapi aku berusaha tetap tenang. Aku tahu ibu mertuaku akan semakin menekan jika ia menyadari niatku. Aku harus bertindak hati-hati. Aku mengemasi beberapa barang penting, dokumen pribadi, beberapa baju, dan uang yang sudah kusembunyikan selama ini. Aku tidak bisa membawa semuanya sekaligus karena akan terlalu mencolok. Tapi aku tidak akan meninggalkan hal-hal yang bisa digunakan untuk menjebakku di kemudian hari. Ketika aku keluar kamar, ibu mertuaku sudah duduk di ruang tamu dengan ekspresi mencurigakan. "Mau kemana pagi-pagi begini?" tanyanya tajam. Aku tersenyum tipis. "Kerja, Bu." Ia menatapku penuh selidik. Aku tahu ia tidak percaya sepenuhnya, tapi ia tidak bisa menuduh tanpa bukti. Aku keluar dari rumah dengan perasaan lega. Hari ini aku akan bertemu dengan seorang teman yang mungkin bisa membantuku mendapatkan tempat tinggal sementara. Aku sudah siap untuk memulai hidup baru. Tapi aku lupa satu hal. Mereka tidak akan membiarkanku pergi dengan mudah. Siang itu, aku bertemu dengan Rina, teman kerjaku yang sudah lama tahu tentang kesulitanku. "Naya, kamu yakin ini yang terbaik?" tanya Rina dengan cemas. Aku mengangguk. Aku sudah tidak punya pilihan lain, Rin. Aku harus keluar sebelum mereka semakin menghancurkanku. Rina menghela napas. "Aku bisa carikan kos-kosan buat kamu. Gak mewah, tapi cukup buat awal." Aku tersenyum lega. "Terima kasih, Rin. Aku gak tahu harus gimana kalau gak ada kamu." Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Ketika aku pulang kerja, Dava sudah menungguku di depan rumah dengan wajah yang tak bisa kubaca. "Kita harus bicara," katanya dingin. Aku menelan ludah. "Apa lagi?" Ia menarik lenganku kasar, membawaku ke dalam rumah. Ibu mertuaku dan Mira sudah ada di sana, dengan ekspresi puas seolah mereka sudah merencanakan sesuatu. "Jadi bener kamu mau ninggalin aku?" Dava menatapku dengan mata berkilat marah. Aku menarik napas panjang. "Dava, aku capek. Aku gak bisa terus-terusan begini." Brak! Dava meninju meja di dekatnya, membuatku terlonjak kaget. "Jangan sok suci, Naya," bentaknya. "Kamu cuma cari alasan buat kabur. Kamu pikir kamu bisa hidup sendiri di luar sana?" Aku terdiam. Ini pertama kalinya aku melihat sisi Dava yang seperti ini. Biasanya ia hanya diam dan menurut. Tapi kali ini, "Dava, aku berusaha tetap tenang. Aku pergi karena aku tidak dihargai. Karena aku sudah cukup bertahan." Ibu mertuaku tertawa sinis. "Lihat tuh anak saya. Baru sebentar dikasih enak, langsung lupa diri." Aku mengepalkan tangan. "Maaf, Bu. Tapi saya tidak pernah merasa dikasih enak di rumah ini." Dava menarik napas kasar. "Kalau kamu keluar dari rumah ini, jangan harap bisa kembali." Aku tersenyum miris. Itulah yang aku inginkan. Lalu aku melangkah keluar, meninggalkan mereka yang masih berteriak di belakangku. Aku tidak akan menoleh lagi. Aku memilih kebebasan. Aku berjalan menjauh dari rumah itu tanpa menoleh. Setiap langkah yang kuambil terasa berat, tapi juga melegakan. Aku akhirnya keluar dari tempat yang selama ini menindasku. Setelah beberapa menit berjalan tanpa arah, aku akhirnya sampai di tempat Rina. Ia sudah menungguku di depan kos yang dijanjikannya. "Masuk dulu, Naya. Aku sudah bicara sama ibu kosnya. Kamu bisa tinggal di sini sementara," kata Rina sambil membuka pintu kamar kecil di sudut bangunan sederhana itu. Aku mengangguk dan masuk. Kamar itu tidak besar,
Hanya cukup untuk satu tempat tidur kecil, lemari, dan meja kecil. Tidak seperti rumah mewah tempat aku tinggal bersama Dava dulu. Tapi entah kenapa, ruangan ini terasa lebih nyaman. Terima kasih, Rina, kataku lirih. Rina tersenyum. Kamu gak sendirian, Nay. Aku tahu ini sulit, tapi kamu harus percaya kalau kamu bisa melewati semuanya. Aku menarik napas panjang. Ini adalah awal yang baru. 2 hari berlalu sejak aku pergi dari rumah Dava. Aku masih beradaptasi dengan kehidupanku yang baru. Aku tetap bekerja seperti biasa, meskipun ada rasa was-was bahwa Dava atau keluarganya akan muncul dan membuat masalah. Benar saja. Siang itu, saat aku sedang istirahat makan siang di kantin pabrik, tiba-tiba ponselku berdering. Aku melihat nama di layar dan hatiku mencelos. Dava. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya mengangkatnya. Apa? Tanyaku dingin. Kamu harus pulang. Suara Dava terdengar lebih lemah dari biasanya. Aku mengernyit. Untuk apa? Aku sudah memutuskan pergi, dan aku tidak akan kembali. Dava terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, Ibu sakit. Aku tertegun. Apa maksudmu? Tanyaku. Ibu jatuh sakit sejak kamu pergi. Dia terus menyalahkan dirinya sendiri dan merasa bersalah. Kamu gak bisa gitu aja ninggalin keluarga, kata Dava dengan nada penuh tekanan. Aku mengepalkan tangan. Ini trik mereka? Berusaha memanipulasiku dengan rasa bersalah? Dava, kalau ibumu benar-benar sakit, aku ikut prihatin. Tapi jangan pernah berharap aku akan kembali ke sana hanya untuk diperlakukan seperti sampah lagi, jawabku tegas. Aku bisa mendengar Dava menghela napas di seberang telepon. Kamu berubah, Naya. Aku tersenyum miris. Ya, aku memang berubah. Dan aku gak akan membiarkan kalian menyakiti aku lagi. Lalu aku menutup telepon. Aku tidak akan jatuh ke dalam jebakan yang sama lagi. Setelah menutup telepon, aku menghela napas panjang. Aku tahu ini belum selesai. Dava dan keluarganya tidak akan tinggal diam begitu saja. Benar saja. Keesokan harinya, saat aku baru selesai bekerja dan hendak pulang ke kos, aku melihat seorang pria berdiri di depan gerbang pabrik. Sosok yang familiar, Mira. Ia melipat tangan di dada, wajahnya penuh kemarahan. Begitu melihatku, ia langsung berjalan menghampiriku. Kamu pikir bisa lari begitu saja, Naya? Katanya sinis. Aku menatapnya tajam. Aku tidak lari, Mira. Aku hanya meninggalkan orang-orang yang tidak menghargai aku. Mata Mira berkilat marah. Kamu tahu, sejak kamu pergi, keadaan di rumah jadi kacau. Ibu sakit, Dava stres. Semua ini salahmu. Aku tertawa kecil, tapi tidak ada humor di dalamnya. Jadi sekarang aku lagi-lagi disalahkan? Sejak kapan aku bertanggung jawab atas kebahagiaan kalian? Mira mendekat, suaranya semakin tajam. Kalau kamu gak balik ke rumah, jangan salahkan kami kalau sesuatu terjadi pada pekerjaanmu. Aku mengerutkan kening. Apa maksudmu? Mira tersenyum licik. Dava kenal beberapa orang di pabrik ini. Kamu pikir dia gak bisa bikin masalah buat kamu? Hatiku mencelos. Jadi, mereka mau menggunakan pekerjaanku untuk menekanku? Aku menatap Mira dengan penuh kebencian. Aku tidak takut. Kalau kalian mau bermain kotor, silakan. Aku tidak akan kembali ke rumah itu. Mira mendecakkan lidah, lalu melangkah pergi. Tapi sebelum benar-benar meninggalkanku, ia berbisik, kita lihat saja nanti, Naya. Aku menggigit bibir. Aku tahu mereka tidak akan berhenti sampai aku benar-benar hancur. Tapi aku tidak akan membiarkan mereka menang. Beberapa hari berlalu tanpa gangguan berarti, tapi aku tetap waspada. Aku tahu Dava dan keluarganya masih mengawasi. Dan dugaanku benar.
Suatu siang, saat aku sedang bekerja, manajer pabrik memanggilku ke kantornya. "Naya, ada laporan tentang kinerjamu yang tidak memuaskan," katanya tanpa basa-basi. Aku mengerutkan kening. "Tapi Pak, saya selalu menyelesaikan pekerjaan saya dengan baik." Manajer menghela napas. "Saya tahu, tapi ada beberapa keluhan yang masuk, dan saya tidak punya pilihan selain memberhentikanmu. Dunia seakan runtuh di sekelilingku." "Pak, tolong. Ini pasti ada kesalahpahaman," kataku dengan suara bergetar. Tapi manajer hanya menggeleng. Keputusan sudah dibuat. Aku keluar dari ruangan itu dengan tubuh gemetar. Mereka benar-benar melakukannya. Mereka berhasil membuatku kehilangan pekerjaan. Aku duduk di bangku kecil di luar pabrik, menatap langit yang mulai mendung. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku sudah kehilangan rumah, dan sekarang aku kehilangan pekerjaanku. Tapi aku tidak akan menyerah. Mereka mungkin berhasil menjatuhkanku, tapi aku akan bangkit lagi. Aku akan menemukan cara untuk melawan mereka. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku berjalan pulang dengan langkah gontai. Pikiranku kacau. Aku tidak menyangka mereka benar-benar akan sejauh ini menghancurkanku. Sesampainya di kos, Rina langsung menyadari ada yang tidak beres. "Nay, ada apa?" tanyanya khawatir. Aku terdiam sejenak, lalu menghembuskan napas berat. "Aku dipecat, Rin." Mata Rina membulat. "Apa? Kok bisa?" Aku menjelaskan semuanya. Bagaimana Mira mengancamku, bagaimana tiba-tiba ada keluhan tentang kinerjaku, dan bagaimana manajer langsung mengambil keputusan untuk memecatku. Wajah Rina memerah karena marah. "Mereka sudah keterlaluan. Gak cukup menyiksamu selama ini, sekarang mereka mau menghancurkan hidupmu juga." Aku menunduk, mencoba menahan air mata. Aku gak tahu harus bagaimana sekarang. "Rin, aku kehilangan segalanya." Rina menggenggam tanganku erat. "Kamu gak sendirian, Nay. Kita cari solusi bareng-bareng." Aku mengangguk pelan. Aku tidak akan menyerah. Aku harus bangkit. Malam itu, aku dan Rina mulai mencari pekerjaan baru. Kami membuka situs lowongan kerja dan bertanya ke beberapa kenalan. "Ini ada lowongan sebagai pelayan di kafe," kata Rina, menunjukkan layar ponselnya padaku. Aku membaca detailnya. Gajinya memang tidak sebesar di pabrik, tapi setidaknya ini bisa membantuku bertahan. "Aku coba lamar, Rin," kataku dengan sedikit harapan. Keesokan harinya, aku langsung pergi ke kafe yang dimaksud untuk wawancara. Pemiliknya, seorang wanita berusia sekitar 40-an bernama Bu Ratna, tampak ramah. "Kamu pernah kerja di bidang ini sebelumnya?" tanyanya. Aku menggeleng. "Saya sebelumnya bekerja di pabrik, tapi saya cepat belajar dan siap bekerja keras." Bu Ratna mengamati wajahku sejenak, lalu tersenyum. "Baiklah, kita coba 1 minggu dulu. Kalau kamu cocok, kamu bisa lanjut bekerja di sini." Aku hampir tidak bisa menahan rasa lega. Aku mendapatkan pekerjaan lagi. Hari-hari pertama bekerja di kafe terasa berat, tapi aku berusaha sebaik mungkin. Aku belajar cara melayani pelanggan, menyusun pesanan, dan beradaptasi dengan ritme kerja yang cepat. Hingga suatu hari, seorang pelanggan masuk dan membuat jantungku hampir berhenti. Dava. Ia duduk di salah satu meja, menatapku dengan ekspresi sulit ditebak. Aku mencoba mengabaikannya dan tetap bekerja, tapi aku bisa merasakan tatapannya terus mengawasiku. Saat aku berbalik menuju dapur, suara Dava menghentikanku. "Naya." Aku mengepalkan tangan. Aku tidak ingin berbicara dengannya, tapi aku juga tahu aku tidak bisa lari selamanya. "Apa maumu, Dava?" tanyaku dingin. Dava menatapku dalam. "Kita perlu bicara." Aku menelan ludah.
Aku tidak tahu apa yang akan dikatakannya. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan dia mengguncang hidupku lagi. Aku menatap Dava tanpa ekspresi. Ada banyak hal yang ingin kukatakan padanya. Tapi di saat yang sama, aku merasa tidak perlu lagi. Semua sudah berakhir. Aku sibuk, kataku singkat, lalu berbalik hendak pergi. Naya, tolong. Suaranya terdengar lebih lirih dari biasanya, seperti ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Aku menarik napas dalam dan berbalik menghadapnya lagi. Kalau kamu cuma mau menyalahkanku seperti keluargamu, lebih baik kamu pergi. Dava menggeleng. Aku gak pernah menyalahkanmu. Aku terkekeh sinis. Oh ya? Lalu kenapa kamu diam saja selama ini? Kenapa kamu membiarkan mereka memperlakukan aku seperti sampah? Dava tampak terguncang dengan kata-kataku. Aku gak tahu harus gimana waktu itu. Dan sekarang kamu datang karena apa? Aku menyilangkan tangan di dada. Apa keluargamu akhirnya sadar kalau aku bukan beban? Atau kamu baru sadar kalau aku bukan sumber masalah dalam pernikahan kita? Dava terdiam. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat dadaku mencelos. Aku baru tahu semuanya setelah kamu pergi, katanya pelan. Aku pikir, aku bisa menebus semuanya kalau kita bicara. Aku menahan diri agar tidak tertawa pahit. Menebus? Kamu pikir cukup dengan datang ke sini dan bicara, semua bisa selesai? Dava terlihat bersalah. Aku gak mengharapkan kamu memaafkanku sekarang. Aku cuma mau tahu kabarmu. Aku mengepalkan tangan. Aku baik-baik saja tanpa kalian. Dava mengangguk pelan. Kalau begitu, aku senang. Ia berdiri dan meninggalkan kafe tanpa berkata apa-apa lagi. Aku terpaku. Ada sesuatu yang berbeda dari Dava kali ini. Tapi aku tak mau peduli. Aku tak mau jatuh ke lubang yang sama lagi. Hari-hari berlalu, dan aku semakin terbiasa dengan pekerjaanku di kafe. Aku mulai menikmati rutinitas baruku. Tidak ada tekanan dari mertua, tidak ada tuntutan dari suami. Aku hanya fokus bekerja dan menjalani hidupku sendiri. Sampai suatu hari, Rina datang dengan wajah penuh semangat. "Nay, aku dapat informasi penting," katanya dengan napas terengah-engah. Aku menaruh nampan di meja dan menatapnya bingung. "Apa?" Rina mendekat dan berbisik, "Keluarga Dava bangkrut." Aku membelalak. "Apa?" Rina mengangguk cepat. Ayahnya terjerat hutang besar karena investasi bodong. Rumah mereka hampir disita. Dan yang lebih parah, menantu kebanggaan mereka ternyata malah kabur ninggalin keluarganya. Aku tercengang. Aku seharusnya tidak peduli, tapi entah kenapa, mendengar kabar ini membuatku terkejut. Dan sekarang, lanjut Rina, mereka sedang mencari cara buat mendekatimu lagi. Aku menggeleng pelan. Tidak akan ada yang bisa mengubah keputusan aku, Rin. Aku menatap keluar jendela kafe. Hatiku sudah mantap. Aku telah memulai hidup baru, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkannya lagi. Beberapa hari setelah mendengar kabar tentang kebangkrutan keluarga Dava, aku mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Tiba-tiba, orang-orang yang dulu meremehkanku kini mulai bersikap lebih ramah. Salah satunya, Bu Rahayu, ibu mertuaku. Aku benar-benar tak menyangka saat melihatnya berdiri di depan kafe tempatku bekerja. Wajahnya yang dulu selalu penuh dengan ekspresi sinis kini terlihat lebih lembut. Ada keraguan di matanya saat ia menatapku. "Naya," panggilnya dengan suara pelan. Aku menatapnya tanpa emosi. "Ada perlu apa, Bu?" Bu Rahayu tampak canggung. Ia menggenggam tas tangannya dengan erat, lalu menarik napas dalam. "Ibu ingin bicara." Aku melirik jam di dinding. "Saya sedang bekerja." "Tolong," suaranya hampir seperti memohon.
Hanya sebentar saja. Aku tahu aku bisa saja mengabaikannya dan melanjutkan hidupku seperti biasa. Tapi aku juga ingin tahu apa yang membuatnya berubah. Dengan enggan, aku mengangguk dan mengajaknya duduk di sudut kafe yang agak sepi. Bu Rahayu tampak ragu-ragu sebelum akhirnya berkata, "Ibu minta maaf." Aku terkejut. Kata-kata itu tidak pernah terlintas dalam pikiranku. Aku bahkan tak pernah membayangkan suatu hari ia akan mengucapkannya. "Ibu dulu terlalu keras padamu." "Ibu, salah." Wajahnya tampak lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya. Aku menatapnya tajam. "Kenapa baru sekarang?" Matanya berkaca-kaca. "Kami kehilangan segalanya, Naya. Semua yang dulu kami banggakan, hilang dalam sekejap. Dan baru sekarang ibu sadar." Ia menunduk, suaranya hampir berbisik. "Kalau selama ini kaulah yang paling berusaha untuk keluarga." Hatiku mencelos. Bukan karena iba, tapi karena marah. Setelah semua yang mereka lakukan padaku, sekarang saat mereka kehilangan segalanya, mereka baru sadar? "Saya sudah tidak ada urusan lagi dengan keluarga ibu," kataku dingin. Bu Rahayu menggigit bibirnya. "Tolong, Naya, Dava butuh kamu." Aku tertawa sinis. "Dava butuh aku? Dulu kalian bilang aku ini beban. Sekarang kenapa tiba-tiba dia butuh aku?" "Ia berubah. Ia menyesal," jawabnya. "Ia benar-benar kehilangan segalanya." Aku diam sejenak. Ada perasaan aneh yang menyelinap di hatiku. Bukan kasihan. Bukan juga dendam. Aku hanya merasa lega. "Apa yang kamu harapkan dari aku, Bu?" tanyaku akhirnya. Bu Rahayu menatapku penuh harap. "Mungkin kalau kamu kembali, semuanya bisa diperbaiki." Aku menatapnya lama sebelum akhirnya menggeleng pelan. "Saya sudah bahagia dengan hidup saya sekarang." Ia menunduk, tampak pasrah. Aku berdiri, siap kembali bekerja, tapi sebelum pergi, aku menatapnya sekali lagi. "Maaf, Bu, tapi saya tidak akan kembali ke masa lalu yang menyakitkan." Bu Rahayu tidak berkata apa-apa lagi. Aku meninggalkannya di sana, masih dengan kepala tertunduk. Aku tak tahu apa yang akan ia lakukan setelah ini, tapi satu hal yang pasti, aku takkan membiarkan diriku terjebak dalam lingkaran penderitaan yang sama. Setelah pertemuanku dengan Bu Rahayu, aku pikir semuanya akan selesai. Aku telah menegaskan bahwa aku tidak akan kembali. Tapi ternyata, aku salah. 2 hari kemudian, Dava datang ke kafe. Saat melihatnya berdiri di depan pintu, aku langsung tahu apa tujuannya. Aku pura-pura sibuk, berharap dia akan pergi dengan sendirinya. Tapi dia tidak menyerah. Dia duduk di salah satu meja dan menungguku. Rina, yang melihatnya, mendekat dan berbisik, "Nai, kamu mau aku usir dia?" Aku menggeleng. "Biar aku hadapi sendiri." Dengan langkah mantap, aku menghampiri Dava dan berdiri di depannya. "Mau apa lagi, Dava?" Dava mendongak menatapku. Matanya tampak lelah, ada kantung hitam di bawahnya, dan tubuhnya terlihat lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya. "Aku mau bicara," katanya pelan. Aku menyilangkan tangan di dada. Aku rasa kita tidak punya hal yang perlu dibicarakan. Dava menatapku dengan ekspresi penuh penyesalan. "Aku tahu aku sudah terlambat, Naya. Aku tahu aku telah mengecewakanmu. Tapi tolong, beri aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya." Aku menghela napas panjang. Aku tidak ingin mendengarkan alasan apapun, tapi aku juga ingin mengakhiri ini semua dengan baik. Aku duduk di depannya, menatapnya dengan dingin. "Baik, aku beri kamu 5 menit." Dava tampak sedikit lega. Ia menarik napas dalam sebelum mulai berbicara. Aku terlalu bodoh untuk menyadari semuanya lebih cepat," katanya. "Aku tumbuh di keluarga yang selalu mengontrol hidupku.
Aku pikir kalau aku mengikuti mereka, semuanya akan baik-baik saja. Aku tidak sadar bahwa dengan diam saja, aku telah menghancurkan orang yang seharusnya paling aku jaga. Aku menahan diri untuk tidak terpengaruh. Dan sekarang setelah semuanya hancur, kamu baru menyadari itu. Dava mengangguk lemah. Ya, dan aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi aku ingin memperbaiki masa depan. Aku tersenyum tipis, tapi tidak ada kehangatan di dalamnya. Dava, kamu ingin memperbaiki hidupmu atau kamu hanya ingin aku kembali karena kamu sedang terpuruk? Dava terdiam. Aku bisa melihat dari ekspresinya bahwa dia tidak siap dengan pertanyaan itu. Kamu dulu membiarkan aku diperlakukan seperti sampah. Lanjutku. Kamu tidak pernah membelaku. Kamu bahkan percaya semua omongan keluargamu tentang aku. Sekarang kamu kehilangan segalanya, dan kamu baru datang mencariku. Dava menunduk. Aku mengerti kalau kamu membenciku. Aku menggeleng. Aku tidak membencimu, Dava. Aku hanya sudah tidak peduli lagi. Dava mendongak dengan mata yang sedikit membesar. Aku melanjutkan, aku sudah melewati begitu banyak luka. Aku sudah belajar untuk berdiri sendiri. Dan aku tidak akan membiarkan diriku kembali ke tempat di mana aku tidak dihargai. Dava menelan ludah. Jadi, tidak ada kesempatan sama sekali. Aku menatapnya tajam. Tidak. Dava terdiam cukup lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. Kalau itu keputusanmu, aku mengerti. Aku berdiri dari kursiku. Terima kasih sudah datang, Dava. Tapi aku sudah menutup bab dalam hidupku yang melibatkanmu. Tanpa menunggu jawaban darinya, aku berbalik dan meninggalkannya di sana. Saat aku kembali ke dapur, Rina menatapku penuh penasaran. Gimana? Aku menghela napas dan tersenyum kecil. Akhirnya selesai. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar bebas. Setelah pertemuanku dengan Dava, aku merasa lega. Beban yang selama ini menekan dadaku perlahan mulai hilang. Aku menyadari satu hal, aku sudah benar-benar melepaskan masa laluku. Hari-hariku di kafe semakin menyenangkan. Aku semakin menikmati pekerjaanku, dan yang terpenting, aku tidak lagi merasa takut atau cemas dengan kemungkinan Dava atau keluarganya datang mengusik. Namun, rupanya harapanku untuk benar-benar terbebas dari mereka masih terlalu dini. Suatu sore, saat aku sedang merapikan meja setelah pelanggan pergi, seorang wanita masuk ke dalam kafe. Penampilannya sederhana, tetapi aku langsung mengenali wajahnya. Bu Rahayu. Aku menghela napas pelan, menyiapkan mental untuk menghadapi apapun yang akan ia katakan. Bu Rahayu berjalan mendekat dan berhenti di depan meja tempatku berdiri. Tidak ada ekspresi angkuh atau meremehkan seperti sebelumnya. Wajahnya terlihat lebih lelah, dan ada garis-garis kecemasan di sana. Aku yang pertama membuka suara. Apalagi yang ingin ibu bicarakan? Bu Rahayu menatapku dengan mata yang lebih lembut dari sebelumnya. Naya, aku tahu kamu pasti tidak ingin melihatku lagi, tapi aku ingin bicara sebentar. Boleh? Aku menimbang sebentar sebelum akhirnya mengangguk. Silakan. Ia menarik kursi dan duduk, sementara aku tetap berdiri. Aku tahu aku telah melakukan banyak kesalahan padamu, katanya pelan. Aku dan keluarga terlalu keras padamu. Aku tidak akan mencari alasan atau meminta maaf hanya karena sekarang keadaan keluargaku memburuk. Aku menyilangkan tangan di dada, menunggu kelanjutannya. Bu Rahayu melanjutkan, setelah kamu pergi, aku baru menyadari betapa banyak yang telah kamu lakukan untuk keluarga kami. Aku buta, Naya. Aku hanya melihatmu sebagai beban tanpa menyadari bahwa justru kamu yang selama ini paling berusaha. Aku mengerutkan kening. Kenapa ibu baru menyadari itu sekarang? Ia tersenyum pahit. Karena setelah kamu pergi,
Aku melihat sendiri bagaimana Dava dan adik-adiknya tidak bisa mengurus diri mereka sendiri. Dava kehilangan pekerjaannya. Kami kehilangan banyak pemasukan. Dan sekarang aku mengerti bahwa bukan kamu yang membawa kesialan, tetapi keluarga kami sendiri yang tidak bisa menghargai orang yang berusaha. Aku menelan ludah. Mendengar pengakuannya seharusnya memberiku kepuasan. Tetapi entah mengapa aku tidak merasa demikian. Apa yang ibu inginkan dari saya sekarang? Tanyaku, tetap dengan nada netral. Bu Rahayu menghela napas panjang sebelum berkata, aku tidak akan meminta kamu kembali, Naya. Aku hanya ingin meminta maaf dan berterima kasih. Aku tidak langsung menjawab. Selama ini, aku membayangkan jika suatu hari mereka akan datang meminta maaf. Tapi sekarang setelah hal itu benar-benar terjadi, aku tidak merasakan kemenangan. Aku mengangguk pelan. Saya menerima permintaan maaf ibu. Tapi saya tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku mengerti, kata Bu Rahayu dengan suara lirih. Setelah beberapa saat hening, ia berdiri. Terima kasih sudah mau mendengarkanku, Naya. Aku harap kamu bahagia dengan hidupmu sekarang. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, Bu. Setelah Bu Rahayu pergi, aku duduk di kursi dan menghela napas panjang. Entah kenapa, dadaku terasa lebih ringan dari sebelumnya. Mungkin, ini benar-benar akhir dari masa laluku. Kini, aku bisa benar-benar menatap masa depan. Sejak pertemuan dengan Bu Rahayu, aku merasa lebih tenang. Aku tidak pernah mengharapkan permintaan maaf darinya, tapi mendengarnya secara langsung membuatku sadar bahwa aku memang sudah melangkah ke depan. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi penyesalan. Hari-hariku di kafe berjalan seperti biasa. Aku semakin akrab dengan rekan-rekan kerja, dan aku mulai merasa bahwa aku benar-benar memiliki tempat di dunia ini. Bukan sebagai istri seseorang, bukan sebagai menantu seseorang, tetapi sebagai diriku sendiri. Namun, kehidupanku tidak berhenti di situ. Suatu malam, setelah menutup kafe, aku pulang dengan perasaan yang campur aduk. Perasaan lega, tenang, tapi juga ada sedikit kekosongan yang belum bisa kujelaskan. Aku telah berhasil melepaskan diri dari masa laluku, tapi apa langkah selanjutnya? Aku duduk di balkon kos-kosan kecilku, menatap langit malam. Aku berpikir, apa aku akan selamanya bekerja sebagai pelayan kafe? Aku menyukainya, tapi apakah ini yang benar-benar aku inginkan? Pikiranku melayang ke masa lalu, ke impian yang dulu pernah kumiliki sebelum hidupku berubah drastis. Aku selalu ingin punya usaha sendiri, membangun sesuatu dengan tanganku sendiri. Dan sekarang, aku bebas. Aku tidak lagi terikat oleh harapan orang lain. Aku tersenyum kecil. Mungkin sudah waktunya aku mulai merencanakan sesuatu. Beberapa hari setelahnya, aku mulai mencari informasi tentang pelatihan usaha kecil. Aku ingin belajar lebih banyak tentang bisnis dan cara mengelolanya. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku ingin mencobanya. Saat aku sedang mencari informasi di internet, sebuah pesan masuk ke ponselku. Dari Reza. Naya, apa kabar? Lama tidak bertemu. Aku di kota ini untuk urusan kerja. Ada waktu untuk bertemu. Aku menatap pesan itu lama. Reza, teman lama yang dulu pernah menjadi salah satu tempatku bercerita sebelum aku menikah dengan Dava. Aku tidak menyangka dia masih mengingatku. Aku berpikir sejenak sebelum akhirnya membalas. Hai, Reza. Aku baik. Aku bisa bertemu setelah pulang kerja besok. Apakah ini awal dari sesuatu yang baru? Aku tidak tahu. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak takut melangkah maju. Keesokan harinya, setelah selesai bekerja di kafe, aku berjalan menuju sebuah kafe kecil di sudut kota tempat aku berjanji bertemu dengan Reza. Aku sedikit gugup, bukan karena ada perasaan khusus padanya, tetapi karena aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Saat aku tiba,
Aku langsung melihat Reza yang duduk di salah satu sudut dekat jendela. Ia tampak lebih dewasa dari terakhir kali aku melihatnya. Wajahnya lebih matang, dengan sorot mata yang lebih tenang. "Naya," katanya sambil tersenyum saat melihatku. Aku membalas senyumnya dan duduk di hadapannya. "Hai, Reza. Lama sekali kita tidak bertemu." Reza mengangguk. "Iya, terakhir kali kita bertemu sepertinya sebelum kamu menikah, ya?" Aku tertawa kecil. "Ya, sebelum hidupku berubah drastis." Reza menatapku dengan penuh perhatian. "Aku dengar dari beberapa teman kalau kamu sudah tidak bersama Dava lagi. Apa kabar?" Aku menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Aku baik, Reza. Butuh waktu lama untuk sampai di titik ini, tapi aku akhirnya bisa berdiri sendiri." Reza tersenyum. Aku senang mendengarnya. "Jujur saja, waktu dulu aku tahu kamu menikah dengan Dava, aku sedikit terkejut. Aku tidak pernah merasa dia orang yang tepat untukmu." Aku tertawa pahit. Dulu aku juga tidak melihatnya seperti sekarang. Aku pikir cinta saja cukup untuk membuat segalanya berjalan baik. Reza mengangguk, lalu berkata, "Dan sekarang, apa rencanamu ke depan?" Aku terdiam sejenak. Ini pertanyaan yang sering kuajukan pada diriku sendiri belakangan ini. Aku ingin membangun sesuatu. Aku ingin punya usaha sendiri. Mungkin sesuatu yang berhubungan dengan makanan atau minuman. Mata Reza berbinar. "Itu ide yang bagus. Aku kebetulan bekerja di bidang pemasaran bisnis kecil. Kalau kamu butuh saran atau koneksi, aku bisa membantumu." Aku menatapnya dengan terkejut. "Serius?" "Tentu saja. Aku senang membantu teman, apalagi seseorang yang berani bangkit dari keterpurukan." Aku tersenyum. "Terima kasih, Reza. Aku benar-benar menghargainya." Percakapan kami berlanjut lebih lama dari yang kuduga. Aku tidak menyangka betapa menyenangkannya bisa berbicara dengan seseorang yang tidak menghakimiku, seseorang yang benar-benar mendukungku. Mungkin pertemuan ini bukan hanya kebetulan. Mungkin ini adalah awal dari perjalanan baru dalam hidupku. Sejak pertemuan dengan Reza, pikiranku dipenuhi berbagai ide dan kemungkinan baru. Aku mulai membayangkan bagaimana rasanya memiliki usaha sendiri, bagaimana aku bisa menciptakan sesuatu yang bukan hanya memberiku penghasilan, tetapi juga kebanggaan atas kerja kerasku sendiri. Malam itu, aku duduk di meja kecil di kamar kosku, mencatat ide-ide bisnis yang terpikirkan. Kedai kopi kecil, aku bekerja di kafe, dan aku sudah paham sedikit tentang kopi. Mungkin aku bisa membuka kedai kopi sederhana dengan konsep yang lebih hangat dan homey. Usaha catering kecil, aku suka memasak, dan banyak orang sibuk yang membutuhkan makanan rumahan tanpa harus repot. Toko kue online, ini mungkin lebih fleksibel, karena aku bisa mulai dari rumah dan memasarkan melalui media sosial. Aku menggigit ujung pensilku, mencoba menimbang pilihan mana yang paling mungkin untuk kumulai dengan modal yang terbatas. Keesokan harinya, saat aku sedang bekerja di kafe, ponselku bergetar. Pesan dari Reza masuk. "Reza, Naya, aku sudah bicara dengan seorang temanku yang punya pengalaman di usaha makanan. Kalau kamu mau, aku bisa mengenalkan kalian." Aku tersenyum membaca pesannya. Aku tidak menyangka Reza begitu cepat menindaklanjuti pembicaraan kami kemarin. Aku segera membalas. "Aku, serius? Aku mau banget. Kapan aku bisa bertemu dengannya?" "Reza, bagaimana kalau lusa? Aku akan atur pertemuannya." Hatiku berdebar. Ini seperti pintu yang mulai terbuka untukku. Setelah sekian lama merasa terjebak dalam kehidupan yang penuh tekanan, akhirnya aku melihat cahaya di ujung jalan. Aku menghela napas panjang dan tersenyum kecil. Aku tidak tahu akan seperti apa pertemuan nanti, tapi aku yakin satu hal. Aku tidak akan membiarkan diriku kembali ke kehidupan yang dulu.
Aku akan melangkah maju. 2 hari kemudian, aku bertemu dengan Reza di sebuah kafe yang berbeda dari tempat biasa aku bekerja. Kali ini, ia mengajakku bertemu dengan seseorang yang katanya bisa membantuku memahami dunia bisnis kuliner. Begitu aku sampai, aku melihat Reza sudah duduk bersama seorang wanita berusia sekitar 30-an. Ia tampak ramah, dengan senyum hangat dan aura percaya diri yang membuatku sedikit lebih tenang. "Naya, ini Kak Rina," kata Reza memperkenalkannya. "Dia pemilik usaha catering rumahan yang sukses, dan aku pikir kamu bisa belajar banyak darinya." Aku menjabat tangan Kak Rina. "Senang bertemu denganmu, Kak. Terima kasih sudah meluangkan waktu." Kak Rina tersenyum. "Sama-sama, Naya. Aku dengar kamu tertarik membuka usaha kuliner." Aku mengangguk. "Iya, Kak. Aku masih bingung harus mulai dari mana, tapi aku benar-benar ingin mencoba." Kak Rina mengangguk paham. "Itu bagus. Yang terpenting adalah kamu sudah tahu keinginanmu. Sekarang, kita harus lihat apa yang paling cocok untukmu." Kami mulai berbincang panjang lebar. Aku menceritakan ide-ide bisnis yang kutulis di catatanku, sementara Kak Rina memberikan masukan tentang tantangan dan peluang dari masing-masing pilihan. "Catering itu bagus," katanya sambil menyesap kopinya. "Tapi kamu harus siap menghadapi pesanan dalam jumlah besar dan manajemen waktu yang ketat. Kalau toko kue online, lebih fleksibel, tapi persaingan juga tinggi." Aku mengangguk, mencatat setiap hal yang ia katakan. "Kamu sekarang masih bekerja di kafe, kan?" Kak Rina bertanya. "Iya, Kak." "Kalau begitu, bagaimana kalau kamu mulai dari hal kecil? Mungkin bisa coba jualan kue kecil-kecilan dulu, sambil tetap bekerja. Jadi kamu tidak langsung kehilangan penghasilan utama." Aku berpikir sejenak. Itu ide yang masuk akal. Aku tidak perlu langsung mengambil risiko besar, tapi bisa mencoba pasar lebih dulu. "Benar juga, Kak," kataku. "Aku bisa mulai dari yang sederhana." Reza tersenyum. "Nah, itu semangat yang aku suka." Aku merasa lebih percaya diri setelah pertemuan ini. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa bahwa aku punya arah yang jelas dalam hidupku. Aku akan memulai sesuatu untuk diriku sendiri. Sepulang dari pertemuan itu, aku merasa semangat membara di dalam diriku. Aku menghabiskan malam dengan mencari inspirasi resep dan strategi pemasaran sederhana. Aku ingin memulai dari yang kecil, seperti yang disarankan Kak Rina, dan memastikan bahwa aku bisa melangkah dengan mantap. Hari-hari berikutnya, aku mulai mencoba beberapa resep kue yang menurutku berpotensi untuk dijual. Setiap malam setelah pulang kerja, aku menghabiskan waktu di dapur, bereksperimen dengan bahan-bahan yang ada. Aku bahkan meminta teman-teman dekatku untuk mencicipi hasil buatanku dan memberikan masukan. Suatu sore, saat sedang mengistirahatkan adonan, Reza mengirim pesan. "Reza, gimana? Udah ada perkembangan?" Aku tersenyum kecil sebelum membalas. "Naya, baru coba beberapa resep. Kayaknya aku akan fokus ke brownies dan cookies dulu. Simpel tapi banyak peminatnya." "Reza, bagus. Kamu sudah pikirkan cara pemasarannya?" Aku termenung sejenak sebelum mengetik balasan. "Naya, belum terlalu jauh. Mungkin aku akan mulai dari teman-teman dulu, baru coba online." "Reza, setuju. Aku bisa bantu promosikan juga kalau kamu mau." Aku merasa terharu dengan dukungannya. "Naya, terima kasih, Reza. Aku benar-benar menghargainya." Esok harinya, aku membawa beberapa sampel kue ke tempat kerja dan menawarkan kepada rekan-rekan di kafe. Awalnya, aku gugup, tapi ternyata tanggapan mereka cukup positif. Beberapa dari mereka bahkan langsung memesan untuk dibawa pulang. "Kue ini enak, Nay. Aku pesan 1 kotak untuk akhir pekan nanti," kata salah satu teman kerjaku, Rani.
Aku tidak menyangka responnya akan sebaik ini. Rasanya seperti mendapatkan validasi bahwa aku memang bisa melakukan ini. Semakin hari, aku semakin bersemangat. Aku mulai membuat akun media sosial khusus untuk jualanku, mengunggah foto-foto kue, dan menawarkan promo untuk pelanggan pertama. Dengan bantuan Reza yang membagikan unggahanku ke teman-temannya, pesanan pun mulai berdatangan. Namun, tidak semua berjalan mulus. Aku masih bekerja di kafe, dan mengatur waktu antara pekerjaan utama serta bisnis kecilku menjadi tantangan tersendiri. Aku sering tidur larut malam untuk menyelesaikan pesanan, dan tetap harus bangun pagi untuk bekerja. Suatu hari, Kak Rina menghubungiku. "Bagaimana perkembangan bisnismu, Nay?" Aku menghela napas. "Lumayan, Kak. Tapi aku masih kewalahan mengatur waktu." Kak Rina tertawa kecil. Itu tantangan awal yang pasti dialami setiap pebisnis. Tapi ingat, jangan sampai kamu kelelahan dan kehilangan motivasi. Kamu harus belajar mengatur ritme dan mungkin mempertimbangkan bantuan kecil. Misalnya mencari partner atau menggunakan sistem pre-order supaya kamu bisa mengatur produksi dengan lebih baik. Aku merenungkan sarannya. Sepertinya aku memang harus mencari cara agar tidak terlalu terbebani. Malam itu, aku kembali duduk di meja dengan secangkir teh hangat, menatap daftar pesanan yang masuk. Aku tersenyum kecil. Meski melelahkan, aku merasa bahagia. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa sedang menuju sesuatu yang bisa kubanggakan. Kak Rina tersenyum. "Kalau kamu sudah punya beberapa ide, sekarang yang perlu dipikirkan adalah modal dan strategi pemasaran. Kamu ada tabungan untuk memulai?" Aku menggigit bibir, sedikit ragu. "Ada, Kak, tapi tidak banyak. Aku juga tidak ingin langsung menghabiskan semuanya untuk usaha ini." "Itu keputusan yang bijak," ujar Kak Rina. "Mulai dari skala kecil dulu. Kamu bisa coba sistem pre-order. Jadi hanya buat sesuai pesanan pelanggan. Ini bisa mengurangi risiko kerugian karena kamu tidak perlu stok banyak." Aku mengangguk. Iya, masuk akal. Tapi aku belum terlalu paham soal pemasaran online. "Kak." Reza ikut menimpali. "Itu gampang, Naya. Kamu bisa mulai dari media sosial. Aku bisa bantu buatkan foto produk dan bantu kamu promosi awal." Kak Rina menambahkan, "Betul. Sekarang, bisnis makanan sangat bergantung pada tampilan dan testimoni. Jadi, pastikan fotonya menarik, dan jangan ragu kasih tester ke orang-orang terdekat supaya mereka bisa kasih feedback sekaligus bantu promosi." Aku merasa semakin yakin. "Berarti aku harus coba bikin beberapa menu dulu ya, Kak?" "Ya, mulai dari yang paling kamu kuasai. Mungkin juga bisa tanya pelanggan kafe tentang rasa atau kemasan yang mereka suka." Aku tersenyum. "Terima kasih, Kak. Aku jadi lebih semangat sekarang." Reza menatapku dengan bangga. "Aku yakin kamu bisa. Ini awal yang bagus, Naya." Aku menghela napas lega. Mungkin ini memang langkah pertama yang selama ini kucari. Kak Rina tersenyum puas melihat semangatku. "Itu yang penting, Naya. Kalau kamu sudah siap memulai, jangan ragu untuk belajar dan terus mencoba. Dalam bisnis, kegagalan itu hal biasa, tapi yang membedakan orang sukses dan yang tidak adalah mereka yang tetap bertahan." Aku mengangguk mantap. "Aku mengerti, Kak. Aku akan mulai coba dari sekarang." Reza menatapku penuh keyakinan. "Aku bisa bantu buat daftar hal yang perlu kamu persiapkan. Mulai dari bahan, alat, sampai strategi pemasaran." Kak Rina ikut menambahkan, "Dan kalau kamu butuh mentor atau tempat untuk uji coba resep, kamu bisa mampir ke dapur cateringku. Aku sering mengadakan kelas kecil-kecilan untuk pemula." Mataku berbinar. "Serius, Kak? Aku boleh ikut?" "Tentu saja," jawab Kak Rina. "Aku juga dulu memulai dari nol.
Jadi aku tahu betapa sulitnya awal perjalanan bisnis. Kalau kamu benar-benar mau belajar, aku dengan senang hati membantu. Aku merasa hatiku menghangat. Selama ini aku selalu merasa berjalan sendiri dalam kebingungan. Tapi sekarang ada orang-orang yang percaya padaku dan mau membantuku melangkah. Terima kasih banyak, Kak Rina. Dan kamu juga, Reza. Aku benar-benar beruntung bisa bertemu kalian. Reza tersenyum kecil. Jangan terlalu berterima kasih dulu. Perjuanganmu baru dimulai, Naya. Aku tertawa pelan. Aku tahu, tapi setidaknya, kali ini aku merasa punya arah. Kami mengobrol beberapa saat lagi, membahas langkah-langkah kecil yang bisa kulakukan untuk memulai. Kak Rina bahkan memberiku daftar pemasok bahan berkualitas dengan harga terjangkau. Saat pertemuan berakhir, aku merasa lebih percaya diri. Ini bukan sekadar rencana di kepala lagi. Ini adalah langkah nyata menuju sesuatu yang lebih baik. Aku tidak tahu kemana jalan ini akan membawaku, tapi untuk pertama kalinya, aku siap menjalaninya. Hari-hari berikutnya, aku mulai menjalankan rencanaku dengan tekad yang bulat. Aku tetap bekerja di kafe sambil mencoba membuat dan menjual kue kecil-kecilan. Dengan bimbingan Kak Rina, aku belajar mengelola bisnis dari dasar, mulai dari pemilihan bahan, strategi pemasaran, hingga cara menarik pelanggan. Aku mulai menawarkan kuenya kepada teman-teman dan pelanggan tetap di kafe. Awalnya, hanya beberapa orang yang membeli. Tetapi setelah mereka mencicipi dan menyukainya, pesanan mulai berdatangan. Reza juga banyak membantuku dalam hal pemasaran online, membuatkan akun media sosial khusus untuk jualanku dan mengajarkanku cara menarik perhatian pembeli dengan foto yang menarik. Tidak terasa, dalam beberapa bulan, bisnisku berkembang pesat. Aku mulai menerima pesanan dalam jumlah lebih besar. Bahkan ada permintaan untuk menyediakan kue dalam acara-acara tertentu. Kak Rina juga memberiku kesempatan untuk bekerja sama dalam proyek cateringnya. Dan itu semakin memperluas jaringan bisnisku. Suatu hari, sebuah kesempatan besar datang. Seorang pemilik kedai kopi terkenal tertarik dengan produkku dan menawarkan kerjasama untuk memasok kue ke gerai-gerainya. Aku hampir tidak percaya. Tetapi ini adalah titik balik yang kucari. Dengan persiapan yang matang, aku menerima tawaran itu dan memutuskan untuk fokus penuh pada bisnisku. Aku akhirnya berhenti dari pekerjaanku di kafe dan mendedikasikan waktuku sepenuhnya untuk usaha ini. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, aku berhasil membuka toko kue sendiri. Namaku mulai dikenal, dan bisnis kuenya menjadi salah satu yang paling dicari di kota. Aku bahkan memiliki beberapa pegawai untuk membantuku mengelola produksi dan penjualan. Lalu, tanpa kuduga, kabar kesuksesanku sampai ke telinga keluarga Dava. Aku mendengar dari teman-teman bahwa mereka mulai menyesali bagaimana dulu mereka memperlakukanku. Aku tidak berharap mereka datang dan meminta maaf, tetapi aku tahu bahwa mereka pasti merasa kehilangan dan mungkin juga menyesali semua perlakuan mereka kepadaku. Benar saja, suatu hari, Ibu Dava datang ke tokoku. Ia tampak ragu-ragu, tapi akhirnya memberanikan diri mendekat. Naya, aku dengar kamu sudah sangat sukses sekarang. Aku hanya tersenyum tipis. Alhamdulillah, Bu. Aku bersyukur atas semua yang telah terjadi. Ia tampak canggung, lalu menundukkan kepala. Maafkan Ibu, Nak. Ibu dulu terlalu keras padamu. Ibu tidak pernah menyangka bahwa kamu bisa sejauh ini. Aku menarik napas dalam. Aku tidak lagi menyimpan dendam, karena semua yang kulalui justru membawaku ke titik ini. Tidak apa-apa, Bu. Semua sudah berlalu. Aku hanya berharap kita bisa saling mendoakan yang terbaik. Setelah pertemuan itu, aku tahu bahwa aku telah menang. Bukan karena aku ingin balas dendam, tetapi karena aku berhasil membuktikan bahwa aku bukanlah beban seperti yang mereka tuduhkan dulu. Aku adalah seseorang yang mampu berdiri sendiri, menghadapi semua rintangan,
dan akhirnya meraih kesuksesan yang bahkan tidak mereka bayangkan. Kini, aku hidup dengan kebahagiaan dan kebanggaan atas kerja kerasku sendiri. Aku telah membuktikan bahwa diriku berharga, dan aku tidak perlu pengakuan dari siapapun untuk merasa cukup. Aku telah menang, dalam cara yang paling indah, dengan kebahagiaanku sendiri. Kesimpulan dari cerita ini adalah bahwa kerja keras, ketekunan, dan kepercayaan pada diri sendiri dapat membawa seseorang menuju kesuksesan, bahkan ketika orang lain meremehkan atau menyakitinya. Meskipun awalnya diperlakukan tidak adil oleh keluarga suaminya dan dianggap sebagai beban, Naya tidak terpuruk dalam kesedihan. Sebaliknya, ia bangkit dan membuktikan bahwa dirinya mampu berdiri sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Dengan usaha, ketekunan, dan dukungan dari orang-orang yang benar-benar peduli padanya, ia berhasil membangun bisnisnya dari nol hingga menjadi sukses. Kisah ini juga mengajarkan bahwa balas dendam terbaik bukanlah dengan menyimpan dendam, tetapi dengan membuktikan bahwa kita bisa mencapai kebahagiaan dan kesuksesan tanpa harus bergantung pada orang yang merendahkan kita. Pada akhirnya, mereka yang pernah meremehkan akan menyesal dengan sendirinya, sementara kita melangkah maju dengan bangga atas pencapaian kita. Jika kamu suka dengan cerita ini dan ingin menonton lebih banyak kisah inspiratif lainnya, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru. Dukunganmu sangat berarti dan akan membuat lebih banyak cerita menarik bisa dibagikan. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.